Selamat siang, kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Delvia Talelu. Saya Ufuruki. Saya Cefanton Delanelo. Saya Adel Prodisnau. Saya Francina I. Anahak. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Fonologi Bahasa. Materinya tentang struktur dan pola silabel dalam bahasa Indonesia. Struktur silabel atau suku kata bahasa Indonesia terdiri dari inti vokal serta onset atau konsonan awal dan koda atau konsonan akhir, opsional dengan pola dasar vokal, vokal konsonan, konsonan vokal, konsonan vokal konsonan. Pola sering disebut dengan fonotatik yang mengatur urutan fonem. Selain pola asli, bahasa Indonesia menyerap kata asing dengan menyesuaikan struktur menjadi pola konsonan vokal. Berikut adalah rincian mengenai struktur dan pola silabel dalam bahasa Indonesia. Struktur silabel umumnya terdiri dari onset, peak, coda. Dari onset, konsonan di awal atau opsional, peak, nukleus atau vokal inti, suku kata atau vokal di tengah. Konsonan di akhir atau koda atau opsional. Contohnya seperti tong, T disebut sebagai onset, sedangkan O itu peak dan NG itu disebut dengan coda atau koda. Seperti vokal A, dalam vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Vokal ada vokal seperti kata anak, itu ada vokal A, dan ada konsonan N, dan juga vokal A diikuti dengan konsonan K. Kata itu, vokal I diikuti dengan kata konsonan T dan juga vokal U. Kalau vokal konsonan diikuti dengan kata arti, A vokal, R itu konsonan, T konsonan, I itu vokal. Kalau konsonan vokal seperti kata bola, B itu adalah konsonan dan O itu adalah vokal. L konsonan, A vokal. Konsonan vokal seperti diikuti dengan kata makan, M itu konsonan, A vokal, K konsonan, A vokal, N konsonan. Fungsi pola ini digunakan dalam pengajaran bahasa dan analisis fonologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, konsep label dan unsur-unsurnya. Secara sederhana, silabel adalah satuan ritme terkecil dalam pengucapan kata atau yang biasa kita sebut sebagai satu kata. Satu kata silabel biasanya diucapkan dalam satu kata membusan napas tinggi. Berikut adalah unsur-unsur pembentuk silabel. Yang pertama, ada dua kata, yaitu yang pertama onsek. Onsek biasa disebut pangkal. Konsonan atau gugus konsonan yang muncul sebelum vokal atau yang biasa disebut puncak. Contoh pada kata ta, huruf T adalah onset. Baik, yang kedua rime.
atau biasa disebut saja. Bagian setelah onset yang terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama nukleus, biasa disebut inti atau puncak. Inti dari silabel biasanya berupa huruf vokal. Ini adalah sebagian yang paling nyari. Contoh pada kata ta atau huruf A adalah nukleus. Baik, yang kedua koda atau biasa disebut ekor. Konsonan yang muncul setelah vokal. Contoh pada kata ta, huruf K adalah koda. Contoh sebuah silabel wajib memiliki nukleus atau disebut vokal. Onsat dan koda bersifat opsional atau biasa disebut boleh ada, boleh tidak. Yang berikut, jika silabel berakhir dengan vokal atau biasa disebut tanpa koda disebut suku buku. Jika berakhir dengan konsonan biasanya disebut koda suku tutu. Mungkin hanya itu saja. Sekarang ke materi ketiga. Belan ada mau sambung sedikit. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari yang tadi teman sudah menjelaskan tentang materi kedua. Pengertian silabel. Silabel adalah satuan bunyi terkecil dalam kata yang diucapkan dalam satu hembusan suara. Contoh, baca. Baca memiliki dua silabel, yaitu atau bisa dibilang dua suku kata. Sekolah memiliki 3 silabel. Indonesia memiliki 5 silabel. Unsur-unsur silabel. Silabel biasanya tersusun dari beberapa unsur berikut. 1. Onset. Bunyi konsonan di awal suku kata. Tidak wajib ada. Contoh, ba. B adalah onset. Contoh kedua, A. Tidak ada onset. Unsur kedua yaitu nukleus. Bagian paling penting dari silabel. Biasanya berupa vokal, wajib ada. Contohnya yaitu ba. A adalah nukleus. Dan contoh yang kedua, si. I adalah nukleus. Unsur yang ketiga yaitu koda. Konsonan di akhir suku kata. Tidak wajib ada. Contoh, kan. N adalah koda. Contoh kedua, ba. Tidak ada koda. Contoh analisis, kata makan. Ma, onsetnya M, nukleusnya A, kodanya tidak ada. Kan, onset K, nukleusnya A, dan kodanya adalah N. Jenis silabel ada 2, yaitu silabel terbuka yang biasanya berakhir vokal. Contoh, bad, kata ba dan kata si. Silabel kedua, silabel tertutup yang biasanya berakhir konsonan. Contoh, kata kan dan kata min. Sekian dari tambahan dari saya. Berarti sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu struktur silabel bahasa Indonesia. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi struktur silabel bahasa Indonesia. Struktur silabel dalam bahasa Indonesia mengikuti pola yang sangat teratur dan sederhana. Secara umum,
Setiap silabel selalu terdiri dari unsur vokal, yaitu V, dan bisa didahului atau diikuti oleh unsur konsonan, yaitu K. Berikut adalah pola-pola yang berlaku. Yang pertama, pola utama. Ada 4 pola dasar yang paling umum digunakan. Yang pertama itu V atau vokal saja. Contoh, apa, ibu, dan udar. Yang kedua, K, V atau konsonan tambah vokal. Contoh, batu, maka, dan kami. Yang ketiga, K, V, K, yaitu konsonan tambah vokal tambah konsonan. Contoh, manduk, pandar, pandas, dan bakso. 4. VK itu vokal tambah konsonan. Contoh, insan, alamat, dan untuk. Sekian dari saya. Mungkin ada teman yang lain ingin menambahkan? Atau kita masuk ke materi yang ketiga berikutnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang pola silabel bahasa Indonesia. Baik, silabel atau suku kata adalah satuan bunyi dalam kata yang diucapkan dalam satu hembusan napas. Setiap silabel biasanya memiliki satu vokal sebagai inti. Contoh, kata. Kata itu memiliki 2 silabel. Terus bahu. Bahu juga memiliki 2 silabel. Terus yang ketiga, sekolah. Kalau sekolah itu memiliki 3 silabel. Terus di sini saya akan membahas tentang unsur silabel. Silabel dalam bahasa Indonesia terdiri dari vokal atau F, yaitu A, I, U, E, O. Kalau konsonan atau K, selain vokal, ada juga B, C, D, dan seterusnya. Pola silabel bahasa Indonesia yaitu P atau vokal saja. Contoh, itu. I, silabel pertama. Ciri penting silabel bahasa Indonesia selalu memiliki vokal sebagai inti, umumnya berpola sederhana atau konsonan, dan vokalnya sangat dominan. Tidak banyak konsonan berurutan atau dibanding bahasa Inggris. Konsonan rangkap biasanya berasal dari kata serapan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami, itu kelompok 4. Terima kasih.